rasanya Paskah di rumah? Pasti tetap seru dan antusias dong, ya kan Ko Antoni? Pasti harus. Ya kalau gitu semuanya harus bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Yang belum berdiri itu kan. Waduh, yang mana, yang mana? Itu tuh. Oh, waduh, berdiri kamu. dong. Berdiri. Ayo ketahuan, yang rebahan berdiri dong. Belum mandi juga harus mandi dulu. Waduh. Ya. Yuk kita sama-sama muji Tuhan. Kita tepuk tangan yang meriah buat dia. Whoa, oh, oh, 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 whoa, oh, gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah, say. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Kau serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Sing it. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersorak. Sama-sama katakan. Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, 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 oh. Sekali lagi katakan. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersorak. Mari bersorak bersama. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Lebih semangat katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan dengan imanmu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, 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 beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami siap Tuhan hari ini hadir ke hadirat-Mu, menyambut kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami sungguh amat sangat percaya Tuhan, bahwa hadirat-Mu tidak pernah dibatasi oleh tempat maupun waktu Bapa. Hadirat-Mu ada dimanapun kami berada hari ini. Dan hari ini Bapa, yang mau persiapkan hati kami, agar hati kami boleh menjadi tanah yang subur, yang siap diberkati oleh benih kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan, ini kami Tuhan, kami bawa hidup setiap kami. Dan
my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Mari bersama-sama kita katakan, dan sing my soul, my Savior God, to Thee. Oh, how great Thou art! Oh, how great Thou art! How great Thou art! And sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! Oh, how great Thou art! Sing, dance, sing, my soul, dance, sing, my soul, my Savior God, to Thee. Oh, how great Thou art! How great Thou art! This is my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Sing how great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! Sing how great Thou art! How great Thou art! And how
betapa besar pengorbananmu bagiku Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami menyembah, kami menyembah, sebab Kau besar Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus. Oh, perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu ajaib, Yesus, Yesus, we worship you. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Katakan sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Satu kali lagi katakan sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang besar seperti Engkau. Dan kami tahu hari ini Tuhan, di waktu ini adalah waktu yang tepat Tuhan, untuk kami duduk diam di bawah kaki-Mu seperti Maria Bapak. Kami rindu Tuhan mendengarkan bagian daripada firman-Mu, karena kami tahu Tuhan hari ini ada perkataan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan secara pribadi dalam pribadi kami masing-masing Bapak. Dan kami siap terima Tuhan pesan itu. Karena kami tahu pesan yang dari Tuhan adalah pesan yang mampu mengubahkan kami dan menjadikan kami pribadi-pribadi yang lebih luar biasa lagi. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, biarlah hati ini boleh menjadi hati yang subur, agar benih firman yang dibagikan hari ini tidak pernah dibagikan dengan sia-sia. Tetapi benih firman ini boleh bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan kami, dan buah itu boleh matang dan lebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu yang kudus, yang siap untuk mendengar firman Tuhan dengan iman-Mu. Katakan, amin. Shalom teman-teman generasi muda di GMS di Surabaya. What an honor, what a privilege kalau hari ini saya bisa berbincang-bincang dengan teman-teman semuanya para generasi muda di sana di hari Minggu, terutama di hari Minggu Paskah seperti ini. Wah, what an honor, what a privilege kalau saya diberikan kesempatan ini. I wish kita bisa berjumpa dalam kondisi yang lebih baik daripada hari-hari ini. But we all know bahwa saat ini seluruh dunia sedang mengalami sebuah badai yang sangat luar biasa yang disebut COVID-19.
yang membuat kita semua teman-teman yang harus ada di rumah, termasuk saya juga yang harus ada di rumah. Dan in fact hari ini, saat ini saya sedang berbincang-bincang dengan teman-teman di rumah saya sendiri. Welcome to my house, welcome to my front yard. Dan sebentar lagi matahari akan terbenam, but I just really wanna talk to you today tentang apa yang Tuhan mau kita lakukan, terutama di zaman atau di saat-saat seperti ini. Can I read to you verse tema atau ayat tema yang diberikan kepada saya untuk saya bicarakan di hari Minggu Paskah ini? Saya ambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayatnya ke-10, ayatnya ke-10. Dikatakan begini, maka nyatalah kasih yang luar biasa itu. Kasih yang luar biasa bukan ketika kita mengasihi Allah, tetapi ketika Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. I love that. Yaitu ketika Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk menjadi korban perdamaian yang menghapus dosa kita di mata Allah sehingga Allah tidak marah lagi kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Tadi saya bacakan dari terjemahan sederhana bahasa Indonesia. I'm going to read to you dalam bahasa Inggris. It says, this is love. This is love. We're celebrating love today. Yaitu apa? That He loved us long before we loved Him. Bahwa Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita jauh sebelum kita mengasihi Dia. It was His love, not ours. He proved it, Dia membuktikannya itu by sending His Son to be a pleasing sacrifice offering to take away our sins. Bahwa Tuhan membuktikan kasih-Nya kepada kita dengan mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib bagi kita. And this is apa yang sedang kita rayakan dalam weekend ini. This is the Passover atau weekend Paskah yang sedang kita rayakan. This is love. Now, we can say that we love God a million times. Saya bisa ngomong, aku cinta Tuhan, aku cinta Tuhan. Mungkin bisa 1000 kali, 1.000.000 kali aku bisa mengucapkannya. But itu bukanlah kasih yang luar biasa menurut Alkitab. Karena kasih yang luar biasa, kasih kita seberapa besar kasihnya kita tidak bisa dibandingi, tidak bisa compete dengan kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu kasih yang selalu berkorban. And this is love. Bahwa kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang selalu mau berkorban. And I think this message, terutama di Paskah di tahun 2020 ini, is such an important message dalam situasi di mana kita semua, seluruh dunia, nggak cuma bangsa Indonesia, tetapi seluruh dunia penuh dengan kecemasan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketidakpastian. Tetapi ada kasih yang berkorban untuk kita. Dan kita sebagai utusan Tuhan, sebagai wakilnya Tuhan di dunia, sebagai wakilnya Yesus Kristus di dunia ini, di saat ini, di zaman ini, seharusnya kita pun bisa menunjukkan kasih yang mau berkorban bagi orang lain. Kasih yang selalu mementingkan orang lain. I'm gonna read to you dalam kitab Filipi, di mana Rasul Paulus mengatakan begini. Dikatakan, hendaklah kamu masing-masing memiliki sikap yang sama seperti sikap yang ada pada Kristus Yesus. Ia yang sama seperti Allah dalam segala hal, namun dia tidak memikirkan untuk mempertahankan kesamaannya dengan Allah. Sebaliknya, ia mengosongkan dirinya, Yesus mengosongkan dirinya. Dia menerima peran hamba dan menampakkan diri dalam bentuk manusia. Bahwa selama hidupnya selaku manusia, ia merendahkan diri dengan sangat taat kepada Allah. Biarpun hal itu membuat kematiannya mati di kayu salib. Jadi Allah membangkitkannya ke tempat yang sangat penting dan memberikan kepadanya nama yang lebih besar daripada semua nama yang lain. Allah melakukan hal itu supaya semua orang, setiap orang akan sujud untuk memuliakan nama Yesus. Setiap orang yang ada di surga, di bumi, di bawah bumi akan menyembahnya.
Mereka semuanya akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dan hal itu akan membawa kemuliaan bagi Allah Bapa. Yesus yang sudah terlebih dahulu menunjukkannya, yang sudah menjadi contoh bagi kita semua, terutama kita yang masih usianya muda, bahwa this is the kind of love that God wants us to show for the world, especially today, now more than ever. Ini adalah kasih, the sacrificial love yang Tuhan mau kita tunjukkan kepada dunia yang saat ini sedang hurting, kepada dunia yang saat ini sedang penuh dengan kecemasan. Sikap seperti apa yang Rasul Paulus katakan untuk kita miliki? Saya mau kita mundur dikit, teman-teman mundur dikit. Dalam Filipi 2 yang tadi saya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Because for me, pesan ini sangat penting untuk kita semua, terutama di zaman saat ini. Dikatakan begini, Rasul Paulus mengatakan, apakah ada cara dalam Kristus yang dapat kuminta dari kamu untuk melakukan sesuatu? Can you do something for me? Katanya Paulus. Apakah kasihmu membuat kamu mau menghibur aku? Apakah kita sama-sama ambil bagian dalam Roh Kudus? Apakah kamu memiliki belas kasihan dan kebaikan? Jika kamu memiliki hal itu, teman-teman, aku meminta kepadamu untuk melakukan sesuatu bagiku. Can you do me a favor? Dikatakan. Hal itu akan membuat aku sangat bersuka cita. Aku meminta, perhatikan ini. Aku meminta supaya kamu youth GMS di Surabaya sehati sepikir dengan meyakini hal yang sama. Bersatulah dalam saling mengasihi. Hiduplah bersama-sama dalam saling mengakui dan mempunyai tujuan yang sama. Dan perhatikan ayat-ayat berikut ini kepada kita semua. Jika kamu melakukan sesuatu, janganlah mencari kepentinganmu sendiri atau untuk kebanggaanmu sendiri. Namun sebaliknya, rendahkanlah dirimu dengan menganggap orang lain lebih penting dari dirimu sendiri. Janganlah kamu memikirkan kepentinganmu sendiri, tetapi pikirkanlah juga kepentingan orang lain. Di tengah-tengah generasi muda yang saat ini yang penuh dengan self-importance, yang selalu mencari keuntungan untuk diri sendiri, yang selalu mencari untuk menambah followers untuk diri sendiri, menjadi lebih terkenal untuk diri sendiri. Rasul Paulus mengatakan sesuatu yang relevan 2000 tahun yang lalu dan juga sangat relevan untuk kita semua yang sedang hidup di tahun 2020. Bahkan yang sedang hidup dalam kondisi badai pandemik COVID-19 hari ini. Bahwa kasih yang sesungguhnya, kasih yang Tuhan mau kita curahkan atau peragakan atau berikan kepada orang lain di sekeliling kita adalah kasih yang selalu lebih mementingkan orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Nah, beberapa hari yang lalu I was reading a news article, just like everybody yang selalu membacakan tentang COVID-19, dan saya menemukan sebuah artikel yang sangat luar biasa. Menceritakan seorang wanita, orang nenek sebenarnya, she's a grandma, umurnya 90 tahun. Bernama Suzanne Hoylarts. Dia tinggal di Belgia. Dan di dalam berita tersebut, dalam artikel tersebut dikatakan bahwa dia masuk ke rumah sakit sejak tanggal 20 Maret karena kondisinya yang melemah setelah dinyatakan positif dengan COVID-19. Awalnya dia tidak mempunyai selera makan, habis itu dia mengalami kesulitan bernapas dan akhirnya dia harus masuk ke rumah sakit. Waktu dia masuk ke rumah sakit, dia langsung diletakkan dalam ruang isolasi, ICU, sehingga keluarganya tidak bisa mengunjungi dia. I want you to think about this, bahwa dia seseorang diri umur 90 tahun di Belgia. Dan waktu para dokter ingin memasangkan ventilator atau alat bantu napas kepada Suzanne, dia mengatakan kepada para dokter, I don't want to use artificial respiration. Save it for the younger patients because I already have a good life. Suzanne mengatakan, saya nggak perlu pakai alat bantuan pernapasan. Tolong berikan saja kepada generasi yang lebih muda dari saya. Karena saya sudah memiliki kehidupan yang baik.
Dan berita tersebut waktu saya membaca ditulis bahwa 2 hari kemudian, tepat pada tanggal 22 Maret, Suzanne Hoylarts meninggal dunia. She died karena dia memikirkan tentang kepentingan orang lain. Dia memikirkan generasi muda. Dia berkata, saya nggak usah pakai alat bantu napasnya. Kasih aja kepada yang lebih muda. I already have a good life. Dan saya juga senang membaca ada begitu banyak dokter maupun juru rawat yang sudah pensiun. Itu di Italia, di Amerika, di Asia, bahkan di Indonesia. Dan mereka yang sudah pensiun tetapi mereka secara sukarela mereka mau masuk kembali ke dalam rumah sakit, bekerja kembali secara sukarela untuk membantu para pasien-pasien yang terkena virus tersebut. Mereka bukan lari dari badai, malah sebaliknya mereka malah berlari untuk masuk ke dalam badai untuk membantu orang lain. Mereka tidak memperdulikan diri mereka sendiri. Now don't get me wrong, saya nggak berkata bahwa teman-teman generasi muda harus masuk ke dalam rumah sakit dan menjadi volunteer di sana. That's not what I'm trying to say. But it got me thinking bahwa apakah kita sebagai gereja, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya bahwa kita mempunyai Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Apakah kita masih mau memikirkan diri kita sendiri, terutama di zaman seperti ini? Atau kita mau seperti Rasul Paulus katakan tadi, agar kita selalu mementingkan kepentingan orang lain sebelum kita memikirkan diri kita sendiri? Apakah kita menjadi anak-anak muda yang selalu melarikan diri dari badai? Atau malah kita memikirkan apa yang bisa kita lakukan dan kerjakan untuk orang lain? Because perintah Yesus yang mengatakan begini. Yesus berkata dalam Yohanes 13, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian," now watch this, "dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu hafal semua lagu-lagu praise and worship-nya JPCC Worship dan GMS Live." Apakah dikatakan begitu? No. Bahwa semua dunia, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu punya gereja yang terbesar. Tidak sama sekali. Firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, dunia akan tahu bahwa kamu adalah muridku jikalau kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain bukan berarti cuma sekedar mengasihi teman-teman Kristenku atau mengasihi teman-teman gerejaku, tetapi mengasihi satu sama yang lain. Semua orang, dimanapun mereka berada. Orang-orang yang saat ini sedang kesulitan, kesusahan. Orang-orang yang saat ini yang tidak tahu harus makan dari mana karena kondisi ekonomi yang sangat terpuruk. Merekalah yang seharusnya kita katakan, aku mau melayani mereka, aku mau memperdulikan mereka, aku mau memikirkan kepentingan mereka sebelum aku mementingkan atau memikirkan diriku sendiri. Now, dikatakan begini dalam kitab Roma. This is one of my favorite verses in the book of Rome. Ayat bahasa Indonesianya dikatakan begini dalam Roma 15 ayat yang pertama dan kedua. Dikatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Perhatikan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Nah mungkin teman-teman berkata, aduh kak, pastor, kita aja nih kesulitan, kita aja nih korban dalam situasi seperti ini. But the way I think about it, kalau teman-teman saat ini masih bisa menonton online service ini di gadget kalian atau di rumah kalian, di TV kalian, jika teman-teman saat ini masih punya wifi dan internet dan pulsa untuk menyaksikan online service ini, dengarkan saya baik-baik, you are blessed. Kalian diberkati, kalian kuat. Kalian
di atas rata-rata. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan kita yang kuat wajib menolong orang yang lemah. Bahasa Inggrisnya lebih keren lagi, dikatakan gini bahasa Inggrisnya. Those of us who are strong and able in the faith, dia mampu dalam iman, need to step in and lend a hand to those who falter. And not just do what is most convenient for us. Perhatikan ayat berikutnya, ayat kedua dalam bahasa Inggris, The Message Bible. Strength is for service. Kekuatan adalah untuk melayani. Strength is for service, not status. Bukan status, bukan untuk mencari followers yang terbanyak, bukan untuk mendapatkan endorsement, jadi influencer yang terkenal dan lain sebagainya. But strength is for service. Each one of us, setiap dari kita, needs to look after the good of the people around us, asking ourselves, how can I help? Kata-kata, apa yang bisa saya bantu? How can I help? Sudah seharusnya menjadi bahasa kita sehari-hari. This is love. This is love. Bukan kasih yang sekedar feeling good, tetapi malah sebaliknya kasih yang mau berkorban. And this is what I want to share to you, the young people of GMS. Bahwa kasih yang berkorban selalu memikirkan tentang apa yang bisa dilakukan untuk orang lain. C.S. Lewis, seorang penulis Kristen yang sangat luar biasa, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, dia mengatakan begini, kasih tanpa pamrih selalu memilih untuk kebaikan tertinggi orang lain. That's what love is. And so I wrote this di Instagram saya beberapa waktu yang lalu. And it speaks to me now as it did then. Saya tulis begini, berbaiklah kepada semua orang. Be kind to everyone. Gak cuman sekedar teman-teman gereja atau teman-teman komsel. But be kind to everyone. Bukan karena siapa mereka atau apa yang mereka bisa lakukan untukmu, tetapi karena siapa dirimu. Be kind to everyone, not because of who they are and what they can do for you, but because of who you are. Bahwa engkau sudah dikasihi oleh Tuhan, bahwa engkau sudah diselamatkan oleh Tuhan. There's so many things we can do di zaman pandemik seperti ini. Ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan, kita bisa pikirkan untuk membantu orang lain. Yang paling sederhana kita mungkin bisa keep in touch kepada teman-teman yang saat ini sedang terisolasi juga. Kita bisa tanyakan kepada teman-teman, how can I help you? Apa yang bisa saya bantu buat engkau, buat keluargamu? Atau mungkin kita bisa melihat ada orang-orang di sekeliling kita, baik itu mungkin satpam atau teman-teman tukang ojek yang ada di sekeliling kita, dan kita bisa membantu mereka untuk meringankan beban mereka sehari-hari. There's so many things that we can do. So I pray, saya berdoa di hari Minggu Paskah seperti hari ini, kita bukan saja memperingati dan merayakan kebangkitan Kristus yang mati buat teman-teman dan juga untuk saya, tetapi kita juga mau melakukan firman-Nya untuk kita dan perintah-Nya untuk kita, agar kita mempunyai karakter yang sama, ciri-ciri yang sama dengan Kristus, yaitu dengan tidak memikirkan diri sendiri, tapi selalu melihat sekeliling kita dan kita bertanya, what can I do? Apa yang bisa aku lakukan untuk membantu meringankan beban dari orang-orang di sekeliling kita? And I pray, saya berdoa bahwa pesan yang sederhana ini buat teman-teman youth di GMS bisa membantu kita untuk mempunyai perspektif yang lain. Kita sedang tidak dikurung di rumah, tetapi kita sebenarnya malah diberikan kesempatan untuk bisa bersinar menjadi garam dan terang dunia kemanapun kita pergi dengan apapun yang kita miliki. And I pray you and I can do that. Bahwa saat ini dunia tidak sekedar mencari seorang pastor, pendeta, atau seorang worship leader, tetapi dunia sedang mencari orang-orang yang mempunyai kebaikan hati, yang bisa menunjukkan karakter Kristus dan menunjukkan kebaikan kemanapun kita pergi, mementingkan orang lain dibandingkan mementingkan diri kita sendiri. And I really believe
setiap dari kita bisa melakukan itu. So let me pray for you right now. Bapa, kami mengucapkan syukur di hari Minggu Paskah seperti ini. Kami bisa merayakan kesetiaan-Mu dan kebaikan-Mu. Aku berdoa untuk teman-teman dari Youth GMS, dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, di tempat mereka masing-masing, agar kami mengerti kasih yang sesungguhnya, that this is love. Bahwa kasih yang sesungguhnya adalah Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Bahwa sehebat-hebatnya kami, semuanya dimulai dari kasih-Mu yang selalu berkorban untuk kami. And I pray for peace. I pray agar kami semua sebagai generasi muda tidak diliputi oleh rasa takut, tapi kami mempunyai roh yang kuat yang selalu memikirkan untuk membantu teman-teman di sekeliling kami. Agar kami semua di saat dan di zaman badai seperti ini pun kami bisa bersinar sebagai garam dan terang bagi dunia. Thank you Lord Jesus. Terima kasih buat kematian-Mu dan kebangkitan-Mu. Kami naikkan segala puji syukur hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semua teman-teman generasi muda yang percaya katakan amin. God bless you. Selamat Hari Paskah Youth GMS. God bless you dan sampai ketemu di lain kesempatan. Haleluya, haleluya. Mari saya ajak kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, kita naikkan pujian ini. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami mengagumi Engkau Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa buat setiap kami Tuhan. Engkau memberikan keselamatan buat setiap kami. Engkau menebus hidup setiap kami Tuhan. Engkau menebus masa lalu kami Tuhan. Engkau menebus setiap kami dari setiap dosa dan kesalahan. Engkau jadikan setiap kami manusia ciptaan yang baru. Yaitu manusia hidup milik Kristus. Dan kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mengalami keselamatan. Kami boleh mengalami kasih setia-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami tahu Tuhan, kami akan pakai masa muda kami Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau Kau pakai Tuhan. Kami mau Kau pakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Bersyukur Tuhan buat hari ini, buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu memerdekakan setiap kami. Firman-Mu membebaskan setiap kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami tidak hidup di masa lalu, tapi hidup kami bersama dengan Engkau. Kami melihat ke depan, hidup kami penuh dengan kemenangan. Kami akan raih setiap janji-janji yang sudah Kau taruh di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Dan kami percaya kami akan selalu mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Allah Roh Kudus, Engkau yang menuntun setiap kami.
langkah demi langkah Tuhan. Sehingga kami semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Dan kami juga mau semakin bergantung sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Dan kami tahu ketika kami bergantung, ketika kami melekat sepenuhnya kepada Engkau Tuhan, kami menjadi semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Bersyukur buat firman-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Mari jemaat yang kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Roh Kudus yang selalu membuat apapun yang kau perbuat senantiasa menjadi berhasil oleh karena Tuhan. Dan kau akan selalu diangkat menjadi kepala bukan ekor. Dan kemenangan demi kemenangan Tuhan akan memberikan atas hidupmu. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.